Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan menyebutkan tulang-tulang penyusun rangka manusia beserta dengan nama Latin dan jumlahnya. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa susunan rangka manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial merupakan rangka yang melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Terdiri dari rangka kepala atau kranium dan rangka badan atau trunka. Sementara rangka apendikular merupakan rangka penggerak tubuh, terdiri dari gelang bahu atau cingulum thoracalis, gelang panggul atau cingulum pelvicalis, alat gerak atas atau ekstremitas superior, dan alat gerak bawah atau ekstremitas inferior. Baiklah, langsung saja pembahasan pertama, kita mulai dari rangka aksial. Pembahasan pertama kita mulai dari rangka aksial. Nah, rangka aksial ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada rangka kepala atau bisa disebut kranium, dan ada rangka badan yang bisa disebut rangka trungkal. Balik ke atas, yaitu rangka kepala atau bisa disebut rangka kranium itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, rangka pelindung otak atau bisa disebut neurokranium, yang terbagi menjadi satu tulang dahi atau bisa disebut frontal yang berwarna kuning, dua tulang ubun-ubun atau disebut parietal yang berwarna oranye, satu tulang kepala belakang atau bisa disebut occipital yang berwarna ungu, dua tulang baji atau bisa disebut temporal yang berwarna hijau, dua tulang pelipis atau bisa disebut sphenoid yang berwarna biru tua, dan yang terakhir ada dua tulang tapis atau bisa disebut ethmoidal yang berwarna krem. Selanjutnya ada rangka pembentuk wajah yang bisa disebut sphenokranium yang terbagi menjadi dua tulang pipi atau bisa disebut zigomatik yang berwarna biru muda, dua tulang hidung atau bisa disebut nasal yang berwarna oranye, selanjutnya dua tulang air mata yang disebut lakrimal yang berwarna pink, dan selanjutnya ada dua tulang rahang atas yang disebut maksila yang berwarna hijau, dan yang terakhir ada dua tulang rahang bawah atau bisa disebut mandibula. Bagian dari rangka aksial yaitu rangka badan atau bisa disebut trunka yang terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada ruas tulang belakang atau bisa disebut columna vertebralis. Yang kedua ada tulang dada atau bisa disebut sternum. Dan yang ketiga adalah tulang rusuk yang disebut costae. Langsung ke ruas tulang belakang atau bisa disebut columna vertebralis terbagi menjadi 7 ruas tulang leher atau bisa disebut vertebra cervicalis, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya ada 12 ruas tulang punggung atau bisa disebut vertebra dorlosis, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Selanjutnya ada 5 ruas tulang pinggang atau bisa disebut vertebra lumbalis, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ada 5 ruas tulang kelangkang atau bisa disebut vertebra sacralis, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya ada 4 ruas tulang ekor atau bisa disebut
vertebra coccygeus yang menyatu. 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya bagian tulang dada atau sternum yang terbagi menjadi satu tulang hulu atau bisa disebut manubrium, yaitu 1. Selanjutnya ada satu tulang badan atau bisa disebut korpus, dan selanjutnya ada satu tajung pedang yang disebut sigmoid. Baik, selanjutnya ada bagian tulang rusuk atau bisa disebut costae. Nah, costae ini terbagi menjadi 7 pasang tulang rusuk sejati atau bisa disebut costae vera, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya ada 3 pasang tulang rusuk palsu atau bisa disebut costae sporia, yaitu 1, 2, dan 3. Selanjutnya di bagian tulang rusuk ada 2 pasang tulang rusuk melayang atau bisa disebut costae fluctuantes, yaitu 1 dan 2. Selanjutnya ada alat gerak atas, yaitu ekstremitas superior, terdiri dari 2 lengan atas atau dalam bahasa Latin ada humerus, yang kiri dan kanan. Selanjutnya ada 2 tulang pengumpil, yaitu radius, dalam bahasa Latinnya sama seperti humerus, yaitu kiri dan kanan. Selanjutnya ada 2 tulang hasta atau bisa disebut juga ulna dalam bahasa Latinnya, di kiri dan di kanan. Selanjutnya ada tulang pergelangan tangan atau bisa disebut karpal dalam bahasa Latinnya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, masing-masing di kanan kiri jadi berjumlah 16. Selanjutnya ada tulang telapak tangan atau metakarpal, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, masing-masing kiri kanan juga, jadi ada 10 totalnya. Selanjutnya ada ruas tulang jari tangan atau phalanges, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi masing-masing jari di ruas tulang jari tangan ada 14, jadi kalau di total ada 28. Rangka apendikular yang terdiri dari gelang bahu, gelang panggul, alat gerak atas, dan alat gerak bawah. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama ada gelang bahu atau cingulum thoracalis yang terdiri dari 2 tulang belikat atau dalam bahasa Latinnya bisa disebut scapula. Yang ditampilkan ini adalah sebelah kanan, terdapat 2 tulang belikat yaitu kanan dan kiri. Selanjutnya itu ada 2 tulang selangka atau dalam bahasa Latinnya adalah clavicula. Sama seperti tulang belikat, yaitu terdiri dari dua posisi, yaitu kanan dan kiri. Baik, selanjutnya ada alat gerak bawah atau bisa disebut ekstremitas inferior dalam bahasa Latinnya, yaitu terdiri dari 2 tulang paha atau femur dalam bahasa Latinnya kiri dan kanan. Selanjutnya ada 2 tulang tempurung lutut atau patella dalam bahasa Latinnya, kiri dan kanan juga. Selanjutnya ada 2 tulang kering atau tibia dalam bahasa Latinnya, terdapat kiri dan kanan juga. Selanjutnya ada 2 tulang betis atau fibula dalam bahasa Latinnya, kiri dan kanan. Selanjutnya ada 2 tulang tumit atau calcaneus dalam bahasa Latinnya, kiri dan kanan juga. Selanjutnya ada tulang pergelangan kaki atau
tarsal dalam bahasa Latinnya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masing-masing kiri dan kanan, jadi berjumlah 14. Selanjutnya ada tulang telapak kaki atau metatarsal, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing kiri dan kanan, jadi berjumlah 10. Selanjutnya ada ruas tulang jari kaki atau palang ekspedis, yaitu berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, masing-masing kiri dan kanan. Jadi totalnya ada 28. Baiklah, demikian pembahasan kami mengenai sistem rangka pada manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada gelang panggul, yaitu cingulum pelvicalis dalam bahasa Latinnya terdiri dari 2 tulang pinggul atau usus, atau bisa disebut ilium dalam bahasa Latinnya, sama di kanan kiri juga. Selanjutnya ada 2 tulang kemaluan atau pubis, ada di kanan kiri juga. Selanjutnya ada 2 tulang duduk, yang paling bawah itu atau isium dalam bahasa Latinnya, sama di kanan kiri juga.